Halo Sahabat ID Web Host, selamat datang di ID Web Talks, webinar dari ID Web Host. Sebelumnya, perkenalkan aku Nadia yang hari ini akan menemani teman-teman semua untuk mengisi webinar kali ini ya. Bagi yang belum tahu, ID Web Host adalah penyedia domain, hosting, dan jasa pembuatan website. Jadi semua kebutuhan tentang website ada di ID Web Host ya. Nah, materi untuk webinar kali ini kita akan membahas seputar WordPress, yaitu cara membuat website dengan mudah menggunakan WordPress. WordPress itu kan ada banyak banget ya pembahasannya, jadi kita akan memulai membahas part pertama dulu nih. Part pertama ini nanti seputar dasar-dasar WordPress atau pengenalan-pengenalan WordPress terlebih dahulu. Nah, materinya akan disampaikan oleh Kak Berkah selaku Lead IT Support dari ID Web Host. Jadi nggak perlu berlama-lama, kita langsung masuk aja ke materi hari ini ya. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk Kak Berkah. Halo Kak Berkah. Halo Nadia, selamat sore. Halo, gimana ya? Kak hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat untuk sore hari ini. Oke, baik. Semoga harinya menyenangkan terus ya Kak Berkah. Ya, amin. Terima kasih. Semoga Kak Nadia juga sama ya. Iya, terima kasih. Nah, kita hari ini akan membahas seputar WordPress nih. Kira-kira Kak Berkah nih mau membahas tentang apa aja? Untuk pembahasan sudah kita siapkan untuk materinya ya. Nanti akan saya presentkan untuk materinya di Gmeet ini. Oke, mungkin saya langsung aja masuk ke materi untuk pembahasan WordPress-nya. Silakan nanti teman-teman bisa menyimak untuk materi menguasai WordPress ini ya. Oke, silahkan Kak Berkah, bisa dimulai. Oke, saya share screen dulu. Untuk share screen-nya kelihatan? Aman kok. Iya. Oke, kelihatan ya. Oke. Untuk kali ini materi yang saya bahas mengenai menguasai WordPress, panduan lengkap untuk pemula ya, untuk sesi 1. Jadi di sini baru pembahasan awal saja, nanti untuk pembahasan selanjutnya akan kita sampaikan di akhir ini ya. Oke, yang pertama kali saya ingin menyampaikan apa itu WordPress. WordPress adalah sistem manajemen konten atau CMS yang sangat populer dan digunakan secara luas di seluruh dunia untuk membuat dan mengelola situs web. Jadi untuk saat ini website itu sangat populer digunakan di beberapa kalangan ya, terutama kalangan yang ingin membuat website secara instan dan mudah. Jadi untuk WordPress ini sudah tidak asing lagi di beberapa kalangan yang sudah mengenal dengan website. Dan salah satunya WordPress itu adalah open source, jadi rekan-rekan semua tidak perlu membeli namanya lisensi atau membayar apapun ya untuk WordPress-nya. Jadi nanti rekan-rekan hanya tinggal memiliki domain dan hosting untuk membuat WordPress ini. Untuk yang selanjutnya, mengapa harus menggunakan WordPress dan mengapa WordPress penting? WordPress penting karena berbagai alasan. Yang pertama, kemudahan penggunaan. WordPress dirancang dengan antarmuka yang intuitif, sehingga memungkinkan pengguna yang tidak memiliki latar belakang teknis untuk membuat dan mengolah situs website dengan mudah. Yang selanjutnya adalah fleksibilitas. Dengan ribuan tema dan plugin yang tersedia, rekan-rekan dapat dengan mudah mengubah tampilan dan fungsionalitas situs website yang sudah dibuat, sesuai dengan kebutuhan yang rekan-rekan butuhkan. Kemudian WordPress juga memiliki dukungan komunitas, artinya WordPress terbuka untuk untuk rekan-rekan semua. Jika rekan-rekan menemui kendala dengan website WordPress-nya, misalkan menemui error atau apapun itu, nanti di pihak WordPress sudah menyediakan komunitas secara terbuka. Yang selanjutnya, WordPress juga SEO friendly, jadi sudah terbukti untuk WordPress adalah website yang sudah SEO friendly dan bisa digunakan untuk masuk ke mesin pencari itu mudah, kayak seperti ke Google atau mesin pencari yang lainnya itu juga mudah karena SEO ini sudah mendukung
WordPress ini sudah mendukung SEO friendly gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah WordPress ini juga sudah memiliki keamanan tentunya. Jadi jika teman-teman menggunakan WordPress tidak perlu khawatir terkait keamanan karena nanti sudah ada fitur-fitur keamanan, baik itu fitur secara bawaan ataupun fitur tambahan yang ada di plugin WordPress. Kemudian yang selanjutnya skalabilitas. Untuk WordPress dapat digunakan untuk membuat berbagai jenis situs web, mulai dari blog pribadi hingga situs website perusahaan yang besar. Dan mungkin juga kalau misalkan rekan-rekan nanti ingin membuat website e-commerce juga bisa menggunakan WordPress ini nanti ya. Terus berdasarkan statistik penggunaan WordPress di seluruh dunia, WordPress adalah salah satu CMS yang paling populer di dunia. Berikut beberapa statistik penggunaan WordPress yang mencengangkan yang sudah kita rangkum ya. Pada tahun 2001, lebih dari 40% dari seluruh situs web di seluruh dunia menggunakan WordPress. Kemudian lebih dari 500 situs website baru dibuat dengan WordPress setiap harinya. Kemudian WordPress digunakan oleh berbagai jenis organisasi, termasuk perusahaan Fortune, lembaga pemerintahan, organisasi nirlaba, blogger, dan individu. Terdapat juga ribuan tema dan lebih dari 50.000 plugin yang dapat digunakan untuk mempersonalisasi dan memperluas fungsional situs website menggunakan WordPress itu ya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana sih cara membuat website dengan WordPress? Di sini saya akan menunjukkan dulu ya bagaimana untuk cara membuat WordPress. Jadi langkah pertama tentunya kan kita harus memiliki domain dan hosting. Kebetulan nih di ID Webhost juga ada domain dan hosting. Dan hostingnya itu sudah hosting WordPress gitu ya. Jadi nanti teman-teman tinggal beli domain dan hosting yang hosting WordPress itu nanti sudah diinstalkan oleh sisi ID Webhost atau pihak ID Webhost untuk hostingnya. Jadi nanti sudah jadi dan sudah ada WordPress-nya. Jadi rekan-rekan tinggal menggunakan WordPress-nya gitu ya. Dan tinggal menyesuaikan beberapa hal yang perlu disesuaikan. Mungkin di sini saya akan praktekkan untuk cara ordernya ya, biar nanti mudah untuk prosesnya saat teman-teman melakukan order. Kelihatan ya? Oke. Dari sini bisa klik beli sekarang, kemudian nanti diarahkan ke paket hosting yang ada di halaman tersebut. Di sini ada beberapa paket, mulai dari paket bronze sampai yang platinum. Kalau misalkan rekan-rekan ingin mencoba dulu, mungkin dari paket yang terkecil dulu, tidak apa-apa. Nanti kalau misalkan rekan-rekan membutuhkan space yang lebih besar, nanti bisa upgrade ke paket yang lebih besar lagi. Oke, setelah menentukan pilihan paket, misalkan ini paket bronze ya. Nah, di sini setelah klik tadi, kita masuk ke halaman ini. Di halaman ini nanti rekan-rekan memilih masa kontraknya berapa lama. Misalkan 1 tahun. Kemudian nanti rekan-rekan mengisikan nama domain. Kalau misalkan rekan-rekan belum memiliki domain ya, misalkan tes. Kemudian nanti teman-teman klik enter. Nanti juga ada tambahan add-on ya. Jadi nanti teman-teman bisa memilih SSL, Google Index, terus ada juga tema ini untuk tema WordPress. Nanti rekan-rekan kalau misalkan tertarik silakan bisa dipilih. Kemudian ada iklan di Facebook juga. Ini saya pilih yang ini ya. Nah, untuk yang selanjutnya, nah di sini ternyata kita juga dapat domain gratis nih dengan domain.com. Nah, terus kalau misalkan ada kupon, nanti dimasukkan kuponnya di sini. Kalau nggak ada, langsung dipilih aja nanti di bagian pembayaran atau payment-nya. Kemudian nanti pilih di kotak kecil ini di sebelah kiri saya telah membaca dan menyetujui.
Kemudian yang selanjutnya diklik checkout untuk lanjutkan. Tunggu dulu ya sebentar. Dan di sini sudah tertampil untuk ordernya sudah selesai. Selanjutnya tinggal melakukan pembayaran ya. Untuk pembayarannya nanti silakan disesuaikan dengan kebutuhan rekan-rekan ingin menggunakan metode apa untuk pembayarannya. Oke, misalkan di sini untuk ordernya sudah terbayar. Kita kembali lagi ya ke halaman yang sebelumnya. Ketika ordernya sudah terbayar dan sudah aktif, otomatis nanti sudah terinstall CMS WordPress ya di hostingnya. Jadi nanti rekan-rekan bisa langsung login ke halaman WordPress-nya. Kalau misalkan login ke halaman WordPress-nya di hosting langsung juga bisa juga melalui halaman di install WordPress-nya itu ya. Misalkan ini saya loginnya dari halaman member. Tunggu sebentar ya. Nah, misalkan loginnya dari halaman member tadi, terus login ke cPanel, rekan-rekan cari menu WordPress. Kalau misalkan rekan-rekan lupa untuk WordPress-nya, di menu WordPress Manager, nah, nanti teman-teman bisa langsung login ke halaman ini ya. Oh, sorry, sebentar. Sebentar saya stop dulu ya. Tunggu sebentar. Mohon maaf ada kendala sebentar. Oke, terima kasih sudah menunggu. Ini untuk halaman WordPress.
yang sudah berhasil terinstall. Bisa terlihat ya. Oke, untuk halaman dashboardnya seperti ini. Setelah berhasil terinstall untuk pertama kali. Jadi nanti rekan-rekan mungkin akan ada perbedaan ya, karena di sini sudah ada beberapa yang di setting untuk awalnya. Nah, setelah login ke halaman WordPress, pengalamannya seperti tadi untuk halaman WordPress-nya. Nah, di sini untuk ada beberapa menu ya. Ada halaman dashboard, terus di sebelah kanannya ada menu profil, bisa diedit untuk profilnya. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, nanti misalkan ini profil name-nya mau diubah menjadi apa gitu ya. Akan jadi percobaan gitu. Kemudian nanti untuk display name-nya juga bisa diubah. Misalkan jadi yang baru ini. Tujuannya untuk diubah biar nanti username sama display name-nya ini berubah. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mencoba login itu kan nggak sama, itu kan beda. Ini untuk username-nya kan admin coba, terus untuk display name-nya ini percobaan. Ini sudah salah satu security supaya aman WordPress-nya gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya apa tadi ya Mbak Nadia? Untuk masuk ke dashboard sudah tadi ya, sudah diperlihatkan. Terus navigasi dashboardnya juga sudah ada, sudah diperlihatkan. Terus untuk menu utama juga sudah diperlihatkan tadi untuk menu-menunya. Untuk yang menu lainnya, fitur menu lainnya untuk fitur ada posting. Di dalam fitur posting ada menu lainnya juga. Misalkan mau menambahkan post, bisa dari menu all post atau klik add new post juga bisa. Nah, kemudian untuk menambahkan judul bisa dari sini. Akan coba posting. Kemudian bisa langsung publish untuk mempublikasikannya biar nanti bisa diakses di website. Ada keterangan di sini sudah post published, artinya sudah terpublish ya, tinggal bisa diakses. Nah, ini hasilnya untuk hasil posting yang sebelumnya. Kalau misalkan mau edit, tinggal diklik edit post. Nanti bisa diedit kembali. Terus untuk menu lainnya, untuk menu media. Media ini nanti berisi gambar-gambar yang tadinya sudah dimasukkan di menu post tadi. Untuk halaman page, ini misalkan nanti teman-teman mau menambahkan submenu di bagian atas website ya. Akan di sini. Nah, ini di sini ada sample page gitu. Terus untuk comments, ini isinya untuk komentar-komentar dari pengunjung website yang memberikan komentar. Nanti untuk komentar bisa disetting ya, mau komentar langsung atau komentar yang harus menunggu approval dari sisi adminnya. Untuk yang selanjutnya di menu Friends atau menu tampilan tuh ya. Nah, di sini ada beberapa tema. Untuk tema bisa diganti. Dan bisa juga menambahkan tema yang lain. Misalkan ingin menambahkan tema yang lain,
dengan temanya yang blog. Kembali lagi, kita add new dulu. Kemudian di kolom search themes, isikan yang mau dicari, misalkan blog tadi. Kemudian pilih tema yang sudah ditentukan, terus klik install. Ditunggu dulu. Sudah berhasil terinstall. Kalau ingin menggunakan tema ini langsung klik aktif, biar nanti temanya bisa digunakan langsung ya. Ini sudah aktif. Sekarang kita cek untuk halaman. Nah, untuk tampilannya sudah berubah ya. Memang untuk tampilannya tidak 100% seperti yang ada di preview ini, karena untuk yang preview ini kan sudah di customisasi atau di setting-setting sedemikian rupa ya. Nah, kalau misalkan ingin custom, nanti rekan-rekan klik customize ini. Nah, di bagian ini nanti rekan-rekan bisa memilih apa yang mau custom. Misalkan halaman home-nya ingin diubah menjadi static page atau last post, itu bisa. Kemudian di bagian widget, kita akan mau menambahkan di sidebar juga bisa, atau menghapus juga bisa. Misalkan kita mau menghilangkan yang archive ini, kita klik archive-nya di sebelah kanan ini, terus nanti pilih ini, kemudian nanti delete. Nah, hilang. Tuh. Kemudian setelah itu klik publish. Sudah terpublish, kita cek lagi ya di halaman sini untuk archive-nya harusnya sudah hilang. Archive sudah hilang. Itu ya sedikit untuk yang cara customize-nya. Untuk lainnya ada menu plugin. Nah, di sini sudah terinstall beberapa plugin. Misalkan rekan-rekan ingin menambahkan plugin baru, bisa klik add new di sini. Kemudian misalkan ingin plugin keamanan, kita cari plugin security berarti ya. Nah, setelah itu pilih plugin keamanan mana yang diinginkan. Misalkan pilih yang ini, kemudian klik install tadi. Sudah selesai, kalau ingin diaktifkan langsung bisa klik aktif. Begitu untuk yang cara menambahkan plugin. Kalau misalkan ingin menonaktifkan dan
ingin menghapus bisa juga. Misalkan untuk login yang ini tadi kita deaktif, maka plugin sudah tidak aktif, terus kita hapus, plugin sudah hilang ya, sudah tidak ada. Kemudian untuk yang selanjutnya ada menu user. Menu user ini bisa untuk nambah juga, misalkan rekan-rekan nanti join sama siapa untuk penulis atau kontributor gitu ya, bisa di sini. Dan nanti role-nya juga bisa disetting, misalkan saya ingin menambahkan 1. Penulis misalkan. Emailnya diisi dan harus valid emailnya ya. Namanya nanti harus diisi juga. Nama disarankan harus berbeda dengan username. Tidak boleh sama biar nanti tidak ditebak untuk loginnya ya. Misalkan dengan nama saya sendiri. Untuk bagian last name dan website bisa dikosongkan. Kemudian untuk password, gunakan selalu password yang keterangannya strong atau kuat ya. Jangan menggunakan password yang mudah ditebak. Kalau misalkan passwordnya ingin ganti gitu kan, tinggal diklik generate password aja. Nanti sudah berubah. Kemudian untuk menambahkan usernya, sebelum klik add new, kita pilih dulu dia mau sebagai apa. Misalkan sebagai kontributor ini. Kemudian baru klik add new user untuk menambahkan user baru. Nanti si user baru bisa login menggunakan username yang penulis tadi, terus passwordnya sudah diberikan tadi. Itu untuk yang menambahkan akun baru di login WordPress. Yang selanjutnya ada menu tools. Untuk tools itu bisa digunakan misalkan teman-teman sudah pernah punya blog, misalkan di Blogspot atau di apa yang bisa disupport diimport ke WordPress, itu bisa nanti menggunakan menu import. Terus lanjut ke menu yang lain, misalkan ke menu setting. Menu setting ini nanti bisa merubah beberapa hal. Contoh ingin merubah link penulisannya ya, misalkan ingin menjadi misalkan ini dirubah dari /wp jadi nama domain aja, itu bisa. Terus untuk merubah date format juga bisa, atau merubah time format juga bisa di sini. Lanjut di bawah setting ada writing atau penulisan. Untuk di sini misalkan mau menentukan default kategorinya mau apa, itu bisa dari sini. Terus di sini ada pilihan lagi, misalkan default postnya seperti apa. Terus ini ada 2 editor karena sudah terinstall editor yang klasik. Nah, kemudian ada pilihan lainnya juga. Lanjut ke menu yang reading. Di menu ini berisikan halaman posting di website itu ya. Misalkan tadi menggunakan posting terakhir, rekan-rekan bisa menambahkan misalkan postnya mau berapa postingan di halaman utama itu ya, misalkan 10 berarti diisi 10 tuh. Terus lanjut di sini juga ada menu search engine visibility. Ini tujuannya kalau misalkan tidak di checklist, nanti si mesin pencari akan mengindeks website rekan-rekan ya. Kalau misalkan ini nanti di checklist, berarti websitenya tidak bisa terindeks di Google misalkan itu, atau di mesin pencari yang lainnya.
Terus yang selanjutnya ada menu discussion. Discussion ini nanti kaitannya dengan komentar-komentar di halaman website ya. Nah, di sini nanti bisa disetting sedemikian rupa biar nanti untuk komentar-komentarnya itu komentar yang valid gitu ya, tidak komentar spam misalkan. Nanti misalkan biar nggak komentar spam berarti dipilih yang usernya harus login misalkan gitu. Terus yang selanjutnya kalau misalnya itu tadi sudah dipilih, nah ini yang tambahannya lagi, ini komentar harus di approve manual. Jadi nanti komentar begitu diisi tidak langsung muncul di halaman website ya. Jadi harus menunggu si pemilik websitenya nge-approve dulu untuk komentarnya. Kalau sudah nanti bisa langsung diklik save. Terus selanjutnya media. Untuk media ini fungsinya untuk mengatur size gambar ya. Nah, lanjut aja di menu permaling. Nah, untuk permaling ini tadi yang settingan, misalkan linknya mau disetting seperti apa gitu kan. Misalkan ada tahunnya, ada tanggalnya itu bisa, terus mau langsung nama postingnya juga bisa. Misalkan langsung post name ini kan, itu bisa. Atau mau custom structure, misalkan punya structure seperti apa gitu ya untuk settingan postingannya. Misalkan tadi sudah dipilih, di save aja biar nanti berubah. Itu saja untuk menu-menu yang terpenting di WordPress. Untuk yang lainnya nanti bisa rekan-rekan pelajari lebih lanjut. Jangan takut untuk mempelajari, karena kalau misalkan nanti teman-teman takut mempelajari, teman-teman tidak akan mendapatkan ilmu baru. Oke, selanjutnya untuk selanjutnya kita cek dulu ya. Tadi sudah diisi semua untuk beberapa. Oke. Saya cek sudah semua ya untuk di sini, sudah saya jelaskan. Nah, nanti teman-teman tinggal explore ya untuk yang di WordPress-nya. Jadi untuk WordPress tadi sudah saya perkenalkan, mulai dari merubah profil atau menambahkan user baru juga sudah saya sampaikan, terus membuat posting juga sudah saya sampaikan. Jadi nanti teman-teman tinggal explore gimana caranya untuk WordPress-nya biar tambah bagus gitu ya, dan bisa terindeks di halaman pencarian. Dari saya mungkin itu aja Mbak Nadia. Mungkin dari rekan-rekan ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Mas Barka, penjelasannya yang sangat lengkap ya tentang permulaan atau tentang pemahaman mengenai tools-tools yang ada di WordPress. Nah, barangkali dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mungkin seputar WordPress atau tadi penjelasan dari Mas Barka, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini ada pertanyaan masuk ya dari Kak Ria. WordPress hosting di ID Webhost ada gratis domainnya nggak, Kak? Untuk WordPress hosting tuh ada ya. Jadi di keuntungan menggunakan WordPress hosting di ID Webhost itu selain sudah terinstall WordPress-nya, itu juga nanti sudah termasuk gratis domain. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa langsung aja ngecek di idwebhost.com/WordPress hosting. Lalu selanjutnya dari Kak Fia Fatmawati mau bertanya, untuk kekurangan dari WordPress itu apa dan bagaimana cara mengatasinya? Kira-kira aman nggak sih pakai WordPress untuk dijadiin website? Nah, mungkin pertanyaan ini bisa juga dijawab oleh Mas Barkah tentang keamanan menggunakan WordPress. Ini gimana? Sama satu lagi pertanyaan, kalau mau bikin website menggunakan untuk portofolio itu cocoknya pakai paket hosting yang mana ya? Nah, pertanyaan ini saya serahkan ke Mas Barkah untuk dijawab.
Oke, Kak Nadia. Untuk website WordPress aman atau tidak itu ya? Sebenarnya kalau misalkan bicara aman atau tidak, itu tergantung ke pemilik websitenya itu ya, dan gimana cara dia mengelola websitenya. Kalau dari sisi WordPress-nya sudah disediakan bermacam-macam tool untuk sekuritas, namun kembali lagi bagaimana cara mengelolanya gitu ya. Kalau misalkan sudah punya sekuritas tapi jarang update, ya itu bisa juga tidak aman nantinya gitu ya. Misalkan seperti yang sudah saya tunjukkan tadi, untuk username jangan username yang gampang ditebak, atau misalkan username-nya sama display name-nya sama itu kan. Terus password-nya juga password yang gampang ditebak gitu kan. Itu menjadikan website tidak aman gitu kan. Itu website apapun pasti tidak aman kalau misalkan seperti itu. Terus yang selanjutnya apa tadi? Untuk yang selanjutnya ini ada pertanyaan juga, kalau mau bikin website portofolio itu cocoknya pakai hosting yang mana sih gitu. Oh gitu ya. Oke. Untuk website portofolio di kita ada yang jasa pembuatan website ya, itu bisa juga pakai itu, atau pakai hosting yang WordPress hosting juga bisa sebenarnya untuk portofolio. Cuma kalau misalkan rekan-rekan cuma punya konsepnya, terus untuk postingnya mungkin nggak ada waktu, atau misalkan waktunya nggak ada yang senggang, atau bisa nanti pakai yang jasa pembuatan website itu bisa. Itu yang selanjutnya tadi. Iya, kalau yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Kak Lulu, mau bikin web toko online itu bisa nggak pakai WordPress? Untuk website toko online pakai WordPress bisa, cuma nanti mungkin konfigurasinya agak susah ya, mungkin agak ribet ya, karena WordPress itu kan tujuannya di awal adalah untuk ke personal blog gitu ya, atau kayak company profile gitu. Untuk ke toko online itu bisa-bisa aja sebenarnya, karena sudah disediakan juga untuk plugin-plugin yang support untuk toko online gitu. Gitu Mbak Lulu ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Iya, jadi tetap bisa, tapi ya sebenarnya WordPress itu lebih support untuk blog gitu ya. Iya, betul. Oke, lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Ini seputar, tolong kasih kode promo ke email saya, siap. Nanti Mimin kirimkan ya untuk kode promonya WordPress hosting. Lalu ada pertanyaan satu lagi, perpanjangan WordPress hosting ini kira-kira domainnya tetap free nggak ya, Kak? Untuk pertanyaan ini, untuk domain ini, jadi domainnya itu 1 tahun, Kak. Untuk WordPress hosting ini free domain, tapi domainnya 1 tahun aja. Jadi untuk perpanjangan selanjutnya ada biaya domain tersendiri ya, gitu. Lalu sepertinya untuk pertanyaannya sudah habis ya, teman-teman. Jadi semoga pertanyaan-pertanyaan yang tadi terjawab dengan baik. Nah, kalau teman-teman ini pengen mempelajari WordPress atau juga membutuhkan website yang menggunakan WordPress, bisa langsung menggunakan hosting dari ID Web Host. Jadi teman-teman bisa langsung masuk ke halaman websitenya ID Web Host, lalu cari paket WordPress hosting. Atau untuk linknya sendiri idwebhost.com/WordPress hosting. Di sana ada beberapa paket yang bisa disesuaikan dan bisa teman-teman cek, lalu sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri, begitu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, jadi webinar kali ini bisa kami sudahi. Oh, baru masuk nih, satu lagi ada pertanyaan terakhir. Apakah ada promo buat member baru, Min? Maaf, saya newbie. Baik, promo member baru ini tetap ada. Sebetulnya kalau promonya ID Web Host itu selalu ada di websitenya ID Web Host. Jadi kakak bisa langsung mengunjungi idwebhost.com/promo. Di situ kami selalu menyediakan promo-promo terbaru. Hosting tuh selalu ada di situ, baik hosting Laravel atau hosting SSD. Nanti juga kakak bisa cek di situ. Tapi kalau kira-kira promo yang di situ tuh nggak sesuai, kakak juga bisa langsung chat ke tim customer service-nya ID Web Host atau customer care-nya ID Web Host untuk menanyakan langsung, kira-kira ada nggak sih Min promo buat aku. Nah,
itu bisa langsung ditanyakan dan nanti dikonsultasikan. Begitu ya. Oke. Baik, sepertinya pertanyaannya udah habis. Terakhir mungkin ada kata-kata penutup dari Kak Barkah mungkin yang ingin disampaikan lagi. Oke, untuk kata-kata penutup, ditunggu lagi ya untuk sesi selanjutnya, untuk apa namanya, webinar WordPress ini. Jadi nanti ada sesi tambahan, mungkin nanti bisa disampaikan untuk sesi tambahannya apa aja Mbak Nadia, untuk yang sesi selanjutnya. Betul, jadi memang webinar ini nggak akan berhenti sampai di sini aja, masih akan ada webinar lanjutan mengenai WordPress, mungkin kita akan membahas lebih dalam tentang tema-tema apa aja sih dari WordPress yang bisa digunakan, maksudnya yang terbaru, yang cocok untuk web-web tertentu, sampai pembahasan soal plugin dan lain-lain, karena memang masih banyak banget. Dan sekedar informasi, ID Web Host juga akan mengadakan webinar keamanan website, yaitu meningkatkan keamanan website menggunakan SSL yang akan diadakan di akhir bulan nanti di tanggal 27 September 2023. Jadi teman-teman juga jangan kelewatan untuk ikutan webinar lagi ya. Gitu. Oke, mungkin dari teman-teman semua kita bisa open cam ya. Ceritanya kita mau dokumentasiin webinar kali ini, jadi kita open cam aja, oke? Oke. Oh, baik. Siap. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya telah berpartisipasi di webinar kali ini. Karena hari ini waktunya sudah mau habis untuk webinarnya, jadi kita cukupkan sampai di sini ya. Mohon ditunggu untuk webinar selanjutnya, pembahasan tentang WordPress pasti bakal menarik banget, ada banyak hal yang bisa kita bicarakan dan bisa kita pahami bareng-bareng seputar WordPress ya. Untuk webinar ini juga nanti akan kami upload di YouTube, jadi bagi yang ketinggalan bisa lihat di YouTube-nya ID Web Host ya. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Selamat sore. Web hosting, ya ID Web Host.